Halo guys, perkenalkan nama aku Farah. Di video vlog kali ini, aku akan mengajak kalian ke salah satu tempat di Kota Malang yang dinamakan Museum Empu Purwa. Mau tahu? Yuk ikuti keseruannya. Nah, sekarang sudah siap. Waktunya kita cus berangkat. Eits, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Selalu ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus dan kuman. Let's go. Makin penasaran kan lokasinya seperti apa? Kawal terus sampai tujuan ya guys. Nah, kita udah sampai di lokasi nih. Masih ingat gak kita mau ke museum apa? Yap, benar banget. Kita ada di Museum Empu Purwa. Yuk, ikutin aku. Sebelum masuk, hendaknya kita mencuci tangan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Museum ini memang tidak sepopuler museum lainnya seperti Museum Brawijaya. Tetapi di dalam sini tidak kalah bagusnya loh. Oh iya, untuk masuknya tidak dikenakan tarif loh teman-teman. Kita hanya diminta untuk mengisi data dan tujuan dalam berkunjung ke museum ini. Nah, Empu Purwa ini sendiri adalah ayahnya Kendedes. Yuk kita ulas infonya. Museum Empu Purwa ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 210, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, tepatnya di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Sejarah berdirinya tempat ini dimulai pada tahun 2000, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan berinisiatif untuk mengumpulkan semua benda purba yang ada di Kota Malang dan mengumpulkan di suatu tempat khusus, baik kelompok ataupun yang masih tercecer di masing-masing tempat. Peresmiannya dilakukan oleh Wali Kota Malang saat itu Penny Suparto pada 2 Mei 2004 dengan memberi nama Gedung Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Koleksi purbakala yang disimpan di Museum Empu Purwa ini berasal dari masa prasejarah hingga masa sejarah, yaitu masa Hindu-Buddha. Nah, kali ini kita sedang ada di lantai 2, teman-teman. Di sini lebih banyak peninggalan yang tersedia dan juga terdapat box 3D alur cerita dari sejarah-sejarah yang ada. Di sini kita bisa mengetahui banyak hal sekaligus belajar tentang peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan. Untuk itu, aku akan menguak sekilas cerita dan sejarah dari peninggalan-peninggalan ini. Di sini ada benda peninggalan yang dinamakan Ganesha tikus yang digambarkan seperti bayi, namun raut mukanya tampak garang. Lalu di sini terdapat 4 benda sekaligus, yang mana terdiri dari 2 kuncup teratai, batu pelor, dan batu pipisan. Di sini ada beberapa box 3D yang menceritakan kisah Ken Arok merebut Kendedes. Di saat Empu Purwa sang ayah Kendedes sedang bersemedi, lalu saat ia menyadari bahwa putrinya telah diculik, Empu Purwa marah besar lalu mengutuk kampung tersebut menjadi kekeringan.
Kemudian Arok membangun kerajaannya di Kutaraja sebagai pusat pemerintahan setelah berdirinya Tumapel. Kutaraja berdiri di daerah dekat aliran sungai. Pertempuran Gantar berlangsung berhari-hari hingga akhirnya Kediri kalah perang dan Tumapel menjadi daerah yang kemudian justru menjadi kerajaan yang membawahi Kediri. Perpindahan pusat kerajaan dari Kutaraja ke Singosari, perpindahan ini dilakukan pada masa pemerintahan Wisnuwardana. Estimasi berikutnya, kita akan mengunjungi gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tempatnya nggak jauh kok, tinggal jalan beberapa langkah saja. Yuk kita masuk. Di sini kita bisa melihat pajangan-pajangan berupa budaya. Kita juga bisa belajar sambil bersantai di sini. Karena memang senyaman itu. Kita juga bisa meminjam beberapa buku di sini loh. So, kurang apa lagi coba? Nah, jadi begitu teman-teman, ulasan dari seisi Museum Ulu-Tua. Bagaimana? Mengasihkan bukan? Tidak hanya itu, kita jadi semakin paham tentang ilmu-ilmu yang ada di museum ini teman-teman. Nah, cukup sekian dari aku Farah. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. See you, bye-bye.